Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahra Ramadan min syahrut tarbiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Segala puja sanjungan hanya milik Allah, yang pada hari ini Allah pertemukan kita dalam bulan terindah, bulan yang selalu dinantikan manusia, bernama Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah bagi manusia, di mana di dalamnya manusia akan dididik dengan 5 hal. Yang pertama, tarbiyah ruhaniyah, pendidikan spiritual, mental spiritual. Artinya, ketika manusia berpuasa, dia dididik dengan hati yang penuh dengan keyakinan. Maka dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, adalah untuk meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak manusia yang mengaku dirinya beriman, tapi belum tentu bertakwa kepada Allah. Dengan adanya puasa ini, dilatih kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan, keyakinan kepada Allah. Bayangkan saja, banyak orang berpikir kalau tidak makan dan tidak minum akan menimbulkan sebuah masalah. Tetapi kata Nabi, summu tasihu, berpuasa kamu agar kamu sehat. Yang kedua, tarbiyah jasadiyah, yakni pendidikan jasmani. Di dalam puasa, kita dididik untuk menahan segala sesuatu yang berhubungan dengan jasad yang kita punya. Lidah yang kita miliki tidak boleh berkata apa-apa, kecuali hanya perkataan-perkataan baik saja. Telinga yang kita punya juga tidak akan pernah bisa mendengarkan apa-apa, karena kita sadar dan yakin dengan menjaga telinga ini, insya Allah Allah akan pelihara ibadah puasa yang kita miliki. Bahkan mata yang kita miliki dari jasad yang kita punya akan melihat segala sesuatu yang bernilai manfaat di hadapan Allah. Maka puasa mendidik kita untuk menjaga jasad kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang salah di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, puasa tarbiyah ijtimaiyah, artinya pendidikan sosial. Dalam ibadah Ramadan, dalam ibadah puasa yang kita lakukan, mengajarkan kita untuk bersifat sosial. Manusia itu adalah zon political, artinya manusia yang satu akan membutuhkan manusia yang lain. Begitu kita merasakan tidak enaknya menahan lapar, begitu kita merasakan tidak enaknya diterpa haus, maka di sanalah timbul jiwa sosial kita untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Insya Allah akan menjadi sebuah nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Selanjutnya, puasa ini akan mendidik kita tarbiyah khuluqiyah, mendidik akhlak yang baik, mendidik perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam puasa kita diingatkan jangan suka mencari aib atau kesalahan. Ingat kata Nabi, sittatul asya tuhbitul a'mal. 6 hal yang bisa merusak amal ibadah kita. 6 hal akhlak kita akan tercela gara-gara tidak bisa menjaga akhlak kita. Apa itu? Yang pertama, al-istighal bi'uyubil khalqi, sibuk kita mencari kesalahan orang lain. Maka di dalam puasa tidak boleh mencari aib, apalagi kesalahan-kesalahan saudara kita. Ingat, puasa kita akan terbakar dengan sifat dan tindak laku kita seperti itu. Yang kedua, quswatul qalbi, keras hati. Ketika puasa yang kita lakukan tidak mencerminkan hati yang lembut, maka puasa akan sia-sia, terbakar amal ibadah kita, masih menyimpan dendam kita di dalam hati. Maka ketika puasa hadir, membentuk akhlakul karimah dengan saling memaafkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, puasa tidak boleh ada unsur hubbud dunia, terlalu cinta kita terhadap dunia ini. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, ingat ketika kita menghadapi hari raya Syawal yang akan datang, terkadang ujian-ujian kita datang dari bisikan setan
untuk memikirkan baju hari raya anak, untuk ini dan itu. Ternyata hati-hati wahai saudaraku. Puasa akan mendidikmu menjadi orang-orang yang tidak pernah, bahkan tidak terlalu mencintai dunia. Silahkan engkau kejar duniamu, tetapi jangan lupakan persiapkan amal ibadahmu di masa yang akan datang. Yang keempat, tulul amal. Ibadah puasa akan sia-sia kalau kita terlalu panjang angan-angan kita. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Puasa yang kita lakukan akan menciptakan berpikirnya positif dalam kehidupan. Tidak ada yang bisa kita raih kecuali hanya keridhaan Allah dalam kehidupan yang kita miliki. Seberikutnya yang kelima adalah jangan menzolimi orang lain dalam kehidupan. Orang-orang yang berpuasa berusaha semaksimal mungkin tidak akan pernah menyakiti, bahkan menzolimi orang lain dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, pendidikan berikutnya yang akan dibentuk oleh puasa adalah pendidikan tarbiyah jihadiyah, pendidikan terhadap sebuah nilai perjuangan. Ingat, perjuangan yang paling hebat bukanlah mengangkat senjata dalam kehidupan. Perjuangan yang paling hebat bukanlah mengalahkan lawan habis dengan terbunuhnya. Perjuangan yang paling hebat itu sebenarnya adalah bisa menaklukkan hawa nafsu dalam hal tidak memperturutkannya. Maka puasa hadir untuk membentuk itu semua. Kita dipersiapkan untuk bisa memperjuangkan hawa nafsu kita. Maka lihat kategori puasa diawali dari niatnya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita berniat berpuasa itu esok hari, semata-mata kita tempatkan posisinya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan berpuasa, berbuka puasa kita juga mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan dengan ucapan Allahumma laka sumtu. Ya Allah, bagimu puasaku. Wabika amantu, dan denganmu ya Allah kami beriman ya Allah. Wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, dan karena rezekimu kami dapat berbuka ya Allah. Timbul rasa kesyukuran kita. Begitu kita sudah berjuang mati-matian menahankan hawa nafsu, begitu Allah panggil kita untuk berbuka, tidak lantas kita perturutkan hawa nafsu kita, melainkan ada timbul rasa kesyukuran di dalam hati yang kita miliki. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Akhirnya, sebagai bentuk kesimpulan kita, jadikan puasa ini menjadikan puasa yang benar-benar berkualitas di masa yang akan datang. Jadikan bentuk puasa ini benar-benar mendidik kita dalam segi mental spiritual kita, dalam segi menyehatkan jasmani kita, dalam segi perbuatan sosial kita, dalam segi memperbaiki akhlak kita, dan dalam segi nilai-nilai perjuangan di antara kita. Ingat satu pesan Allah yang berarti dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan pernah merubah nasib kita. Allah juga tak akan pernah merubah keadaan yang kita punya. Jangan jadikan puasa itu puasa yang biasa-biasa saja. Setiap tahun kita melaksanakan puasa, tak ada perubahan yang berarti yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Jadikan puasa tahun ini adalah puasa terakhir dalam kehidupan kita, sehingga muncul motivasi tersendiri untuk memperbaiki segala sesuatu yang salah dalam kehidupan. Jangan pernah berharap orang lain bisa merubah kehidupan kita. Jangan pernah berharap orang lain bisa memberikan pendidikan berarti dalam kehidupan kita. Sementara untuk melaksanakan ibadah puasa pun ada rasa berat yang kita lakukan. Insya Allah dengan keikhlasan, dengan keyakinan kepada Allah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan sebuah piagam terindah. Piagam yang akan bertuliskan di dalamnya, Ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kita apabila puasa yang kita lakukan didasarkan dengan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya, kepada kita seluruhnya,
Yuk lakukan ibadah puasa semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan hari ini mendapat sebuah nilai kesempurnaan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.